warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Guru. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari PAI kelas 5 bab 2. Lebih dekat dengan nama-nama Allah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Apakah anak-anak mengenal nama-nama Allah? Apakah kalian sudah hafal nama-nama Allah? Tentu saja, jika kalian sering mempelajari Al-Quran, pasti kalian akan menemukan nama-nama Allah. Nama-nama Allah sangat indah yang dikenal dengan nama Asmaul Husna. Mari kita pelajari bersama agar kita lebih dekat dengan Allah. Ayo mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Anak-anak, kalian pasti sering mendengar ungkapan tak kenal maka tak sayang. Sebuah ungkapan yang sering disampaikan saat berkenalan dengan orang yang lebih banyak. Memang benar, semakin kita mengenali orang tersebut, kita semakin tahu apa yang diperbuat, dikatakan, bahkan dirasakan. Seperti kalian mengenali orang tua kalian, pastilah kalian sangat mengenal sehingga selalu berbuat baik untuknya. Anak-anak soleh harus dekat dengan Allah dan harus mengenal lebih dekat kepada Allah. Salah satunya dengan cara mengenal lebih dekat nama-nama Allah. Semakin kalian mengenal Allah, maka kalian akan semakin dekat dengan Allah. Diharapkan semakin kuat mendekati Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, maka juga semakin jauh meninggalkan larangan-larangannya. Nama-nama indah Allah semuanya mengacu kepada sifat-sifatnya. Nama-nama indah inilah yang dikenal dengan nama Asmaul Husna. Nama-nama indah ini dinyatakan Allah di dalam Al-Quran. Antara lain dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ayat tersebut meyakinkan kepada kita akan nama-nama indah Allah. Dan kita bisa menyebut kapanpun agar kita selalu ingat akan kekuasaannya. Namun, kita tidak bisa menggunakan nama Allah pada saat ibadah yang telah ditentukan seperti dalam sholat. Tetap saja kalian menggunakan Allahu Akbar dan tidak bisa diganti dengan Ar-Rahmanu Akbar atau Ar-Rahimu Akbar dan sebagainya. Nama-nama indah Allah juga terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 24. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Anak-anak, pada materi pelajaran ini
kita akan membahas 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Anak-anak, menurut kalian siapakah manusia terkuat di Indonesia, bahkan di dunia? Apakah dia bisa mengangkat beban seberat 100 kg? Atau ada yang bisa mengangkat sebuah mobil? Atau ada yang bisa mengangkat gunung? Guru rasa tidak ada manusia yang bisa mengangkat gunung. Ternyata kekuatan manusia itu sangat terbatas. Lalu siapa yang kekuatannya tidak terbatas? Nah, zat yang memiliki kekuatan tidak terbatas, dialah Allah yang maha kuat dan tidak satu makhluk pun yang mampu mengalahkannya. Dialah Allah Al-Qawiyyu yang memiliki kekuatan di atas segalanya. Dengan kekuatannya, dia mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Allah memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan membangun kembali apa yang telah luluh lantak. Allah juga memiliki kekuatan yang maha dahsyat hingga menghancurkan kekuatan yang disombongkan oleh makhluknya. Anak-anak, sungguh Allah memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Kekuatan Allah menunjukkan bahwa manusia di hadapan Allah sangat lemah. Karena itu, manusia tidak pantas membanggakan dirinya. Sehebat apapun dan sekuat apapun manusia tidak pantas untuk sombong. Karena kesombongan akan menghancurkan diri sendiri. Sebagai anak yang soleh, anak-anak harus meyakini bahwa kekuatan yang dimiliki manusia adalah pemberian dari Allah. Nah, untuk membuktikan keyakinan kepada Allah yang memiliki sifat Al-Qawiyyu, kalian harus meneladani seperti dalam pesan Rasulullah SAW bahwa mukmin yang kuat lebih disenangi daripada mukmin yang lemah. Adapun contoh-contoh lain adalah sebagai berikut. Jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau yang miskin. Kemudian, tidak memamerkan dan menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang miskin. Lalu, jika memiliki ilmu, maka amalkanlah dan tidak memamerkan ilmu di hadapan orang yang rendah hati. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Qayyum, yang artinya maha berdiri sendiri. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mengalami kesulitan? Jika kalian mengalami kesulitan, apa yang kalian rasakan? Tentunya ingin minta tolong kan? Nah, apakah kalian masih dibantu orang tua dalam mempersiapkan perlengkapan sekolah, mempersiapkan baju sekolah? Nah, jika masih, ternyata kita masih mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan orang lain. Itulah sifat manusia, selalu membutuhkan orang lain. Allah yang menciptakan kita melakukan segalanya sendiri, tanpa bantuan dari manapun, tanpa bantuan siapapun. Nah, karena itu Allah memiliki nama Al-Qayyum, yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala maha berdiri sendiri
dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah yang mengurus dan mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya. Sebagaimana firman Allah, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Ali Imran ayat 2. Dialah Allah yang memerintahkan makhluknya untuk taat kepadanya. Dialah Allah yang memerintahkan makhluknya untuk taat kepadanya. Adanya malaikat yang melaksanakan perintah Allah bukan karena Allah membutuhkan bantuan. Akan tetapi hal itu menunjukkan kekuasaan Allah atas malaikat dan semua makhluk. Sudah sepantasnya semua makhluk tunduk terhadap perintahnya. Al-Qayyum juga berarti Allah yang mengurus seluruh alam raya ini sendiri dan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Dia yang menegakkan bumi dan langit, membuat bumi dan bulan mengitari matahari, menciptakan langit yang berdiri kokoh tanpa tiang dan mengurus kebutuhan seluruh makhluk hidupnya. Semua dilakukan tanpa meminta bantuan kepada siapapun. Anak-anak, sifat Al-Qayyum ini memberikan keteladanan kepada kita. Di antaranya yaitu yang pertama, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Anak-anak harus terbiasa memenuhi kebutuhan pribadi secara mandiri, seperti merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan peralatan sekolah sendiri, menyiapkan pakaian sekolah sendiri, dan sebagainya. Yang kedua, kita harus memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Anak-anak harus memiliki keterampilan untuk hidup mandiri, seperti terampil bersepeda, terampil membersihkan lingkungan, dan terampil merapikan rumah. Kemudian juga terampil menjaga kesehatan diri sendiri. Yang ketiga, memiliki kepedulian kepada orang lain. Anak-anak harus gemar dan terbiasa membantu orang lain. Jika ada yang terkena musibah, hati kita akan bergetar, tangan dan raga kita tergerak untuk membantu. Lanjut pada Asmaul Husna yang ketiga, yaitu Al-Muhyi, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menghidupkan. Anak-anak, pernahkah kalian melihat sawah yang kering, rerumputan yang kering dan mati? Dan mengapa saat ada hujan, sawah yang kering tadi bisa tiba-tiba menjadi subur? Ayo, coba dipikirkan. Mengapa rumput yang telah mati bisa menjadi hidup kembali? Siapa coba yang menghidupkan itu semua? Nah, siapa yo? Ya, betul. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Al-Muhyi, Maha menghidupkan. Dialah Allah yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Di dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 50 dijelaskan tentang bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati atau kering. Sungguh itu berarti Allah menghidupkan yang telah mati. Dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha menghidupkan segalanya.
Allah juga yang akan menghidupkan kembali manusia yang telah mati dan membangkitkannya kelak di akhirat. Termasuk badan kita semua bisa bergerak dengan leluasa, semua karena kekuasaan dari Allah. Sebagai anak yang soleh, tentunya bisa mengambil pelajaran dari sifat ini. Di antaranya, agar bangkit dan termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Selalu semangat, tidak mudah putus asa. Jika ada teman, saudara, tetangga di sekitar kita yang terkena musibah, maka kita harus menyelamatkan semampu kita sehingga dia bisa kembali hidup dan menikmati kehidupan. Anak-anak, Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Mumit. Al-Mumit artinya maha mematikan. Pernahkah kalian menyaksikan seseorang yang meninggal? Apakah seseorang yang meninggal selalu berusia tua atau muda atau mungkin masih anak-anak? Ternyata semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dialah Allah yang maha mematikan atau Al-Mumit. Allah yang menakdirkan kematian bagi makhluk yang ditetapkan kematian. Allah juga yang mematikan dengan menahan nyawa bagi jasad yang dikehendaki. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Quran surat Az-Zumar ayat 42. Kematian pasti akan datang. Karena itu kita tidak perlu takut menghadapinya. Namun kita perlu mempersiapkannya. Karena kematian adalah gerbang menuju kebahagiaan abadi. Jika ingin bahagia, maka tentunya kita harus mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Misalnya dengan kita rajin melaksanakan sholat, rajin membaca Al-Quran, menghormati orang tua, dan jika di sekolah menghormati guru, senang mendamaikan antar teman, bersikap ramah, penuh kasih sayang, dan sikap terpuji lainnya. Kemudian menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Misalnya mencuri, berkelahi, mencemooh, menggunjing, menghina, menyakiti orang lain, dan sebagainya. Tahukah anak-anak, manusia itu akan mengalami 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan. Kematian yang pertama adalah saat manusia belum ada di alam raya ini. Setelah itu Allah menciptakan kita untuk menjalani hidup di dunia. Dan ini disebut kehidupan pertama. Setelah itu manusia akan mengalami kematian kedua, yaitu saat roh manusia dicabut oleh Allah. Kemudian Allah akan membangkitkan manusia lagi dari alam barzakhh, dan ini disebut kehidupan kedua. Allah berkehendak untuk mematikan makhluknya. Bagi Allah, mematikan hambanya itu sangatlah mudah. Banyak cara yang terjadi di alam semesta ini untuk mengakhiri kehidupan manusia.
Coba kita perhatikan cara Allah mematikan makhluknya. Misalnya melalui musibah. Ada musibah bencana banjir, tanah longsor, gunung meletus, yang semua itu dapat mematikan puluhan orang, bahkan ratusan orang. Ribuan juga bisa. Melalui gempa bumi yang mengakibatkan ratusan nyawa juga menghilang. Melalui bencana tsunami yang dapat menelan korban ribuan, bahkan ratusan ribu jiwa manusia. Dan berbagai kejadian musibah lain yang terjadi di bumi ini. Manusia tidak mampu menahan saat kematian tiba. Bahkan jika Allah berkehendak mematikan orang-orang yang sedang berolahraga, itu juga bisa. Kematian adalah milik Allah. Tak ada satupun makhluk yang bisa menahannya. Meskipun kita sudah bersembunyi di kolong yang paling sempit, jika pada saatnya datang, maka akan datang dan menemukan tempat persembunyian kita. Gitu ya anak-anak. Allah mematikan dan menghidupkan manusia agar mereka meningkatkan kehidupan yang lebih baik, merasakan kenikmatan hidup dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Anak-anak, kita sampai pada materi yang terakhir, yaitu Asmaul Husna Al-Ba'is. Al-Ba'is artinya Allah Maha Membangkitkan. Allah yang akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Tidak bisa manusia bangkit dari alam kubur dengan sendirinya. Pasti ada yang membangkitkan, ada yang menghidupkan kembali. Yaitu siapa? Yaitu Allah yang akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati. Al-Ba'is juga berarti Allah yang memberikan kekuatan untuk menggerakkan benda-benda yang diam dan menampakkan benda-benda yang tersembunyi. Pernahkah anak-anak merasa kurang semangat, kurang ada motivasi, merasa malas belajar, namun tiba-tiba terasa memiliki semangat kembali, bangkit dari rasa malas, bangkit dari rasa lelah. Itulah bukti bahwa Allah Maha membangkitkan jiwa manusia. Allah yang membangkitkan jiwa dengan ajaran yang benar. Allah yang membangkitkan optimisme untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Sebagai anak muslim yang soleh-solihah, anak-anak harus mengambil keteladanan dari sifat Allah Al-Ba'is ini. Keteladanan yang dimaksud antara lain, yang pertama, meyakini kebenaran hari kebangkitan, sehingga terbentuk sikap terpuji dan selalu berusaha menyenangkan orang lain. Yang kedua, peduli untuk menghidupkan orang lain dengan mengajar ilmu yang bermanfaat untuk bekal dunia akhirat. Yang ketiga, terbiasa menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang kepada orang lain. Anak-anak, dari pemaparan materi tadi yang telah kita pelajari bersama, kita bisa merangkum menjadi sebagai berikut. Yang pertama, nama-nama Allah yang indah dikenal dengan sebutan Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah 99. Yang kedua, Al-Qawiyyu artinya maha kuat dan tidak satu makhluk pun yang mampu mengalahkannya. Yang ketiga, Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Maksudnya Allah dengan kekuasaannya mampu menghidupkan dan mematikan makhluknya.
4. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Maksudnya Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam mengurus makhluknya. 5. Al-Muhyi artinya maha menghidupkan. Dialah Allah yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Yang keenam, Al-Ba'is yang berarti Allah maha membangkitkan. Allah yang akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati. Demikianlah anak-anak materi yang sudah kita pelajari. Dan sumbernya dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD kelas 5. Terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Tahun terbit tahun 2021. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita telah selesai belajar. See you next time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.